Hello guys，欢迎来到我的 YouTube channel。我们今天继续学习 HSK 5级第8章。首先我想给你们通知一下，我不能录我自己的视频，因为我的电脑有问题，所以我只能录我现在的 PDF。OK， 但是没问题，我们继续学习吧。我们第8章的主题或者内容是关于潮汕末寺的古今义。OK，pertama-tama mungkin kalian akan bingung kucing itu artinya apa. Nah, ini diambil dari kata itu adalah arti. Oke, kunya diambil dari kata kutai, zaman dulu. Terus jinnya ya jinre aja gitu. Oke, jadi arti zaman dulu dengan arti yang sekarang gitu. Oke, 我们看生词吧。朝三暮四。OK， 我们把这个成语拆开。朝 ini dawn atau pagi. Nah, mu itu dusk atau sore. Nah, san kalian tahu 3, 4, 4. Nah, ini arti zaman dulunya to give 3 in the morning and 4 in the evening. Nah, kalau zaman sekarang artinya dia sudah berganti jadi to play fast and loose, to chop and change gitu. 朝三暮四。Oke. Terus 词汇 vocabulary. Nah, bedanya sama 生词 apa? Jadi 生 itu kita bisa ambil dari kata 陌生 artinya asing. Terus 词nya bisa ambil dari kata 词汇 kosakata. Jadi kayak semacam kosakata baru gitu ya. 词汇 vocabulary. Terus 固定itu fix, sudah tidak bisa berubah-ubah. Terus 结构 struktur. Nah, 整体 综合 sama 完整itu aku mau jelasin lebih dalam di sini biar kalian nggak kebalik-balik cara penggunaannya. Oke, jadi 整体 itu secara keseluruhan artinya. Nah, di sini dia berperan sebagai noun. Contohnya, 这个论文整体来看，整体来看 dilihat secara keseluruhan 没问题，整体来看没问题，不过有小小的细节什么什么什么什么gitu. Oke, 整体来看 dilihat secara keseluruhan. Jadi 整体 ini adalah keseluruhan. Nah, 综合itu gimana? Sebagai verb, contoh kalimat 综合起来. Nah, 综合 ini kayak semacam gabungan gitu. Gabungan atau summarize gitulah. 综合起来 secara apa ya, summarize itu Indonya apa ya, aku lupa lagi. Untuk kayak semacam merangkumnya, 综合起来 什么什么什么什么. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau untuk adjective dia artinya adalah comprehensive gitu. Contoh kalimat 综合的作用，综合作用，综合作用. Jadi penggunaannya dia mendeskripsikan si penggunaan ini. Kalau penggunaannya itu ya kayak fitur-fiturnya lengkap, bisa untuk ini gitu loh. Oke. Itu penggunaan 综合 dan beda ya sama yang ini. Nah, sementara 完整itu yang sudah selesai, complete. Oke.
Oke, wancang seharusnya sih nggak ada masalah ya. Oke, 哲学家 philosopher. Nah, kalau misalnya ada yang jia gini, itu artinya bukan rumah ya, tapi itu kayak orangnya. 哲学家 itu philosopher. Nah, kalau misalnya 语言家, aku lupa tulisnya bener nggak ya gini. 语言家, 语言itu kayak ramal gitu lah, meramal gitu. Nah, 预言家 berarti artinya adalah peramal gitu ya. Nah, ini ada lagi 寓言 itu fabel atau cerita hewan. Nah, 喂养. Nah, kita bisa pisah kata-kata ini. Nah, 喂 satu kata sebenarnya bisa artinya to feed. Nah, yang itu untuk merawat. Gitu. Nah, jadi 喂养kalau digabungin jadi to feed atau to raise gitu. Terus 群itu kelompok. Tapi dia juga bisa jadi contoh deh. 群里面 di dalam grup gitu. Oke. Jadi nggak melulu dia menjadi measure word. Nah, 猴子 monkey, 宠物 pet, 相处itu to get along atau bisa dibilang berinteraksi. Oke, 彼此 each other. Contoh, 他们彼此 mereka 他们彼此互相伤害. Nah, tadi kan ada 彼此 terus ada juga 互相. Nah, itu bedanya nanti kita bakal bahas di bawah. 他们彼此互相伤害. Jadi 彼此 itu kayak ada dua pihak saling gitu-gitu. Oke, tapi ingat ya dia sebagai noun. Mereka berdua, 他们彼此. Nah, 互相 itu baru saling gitu. Nah, terus 表情 facial expression, 行为 itu behavior, 对方ya pihak lain gitu, the other side. Terus 蔬菜 vegetable, 粮食 itu ya ini grain, cereal atau food gitu. 家庭 family, 财产 property. 财 satu kata itu artinya adalah kayak semacam kekayaan gitulah. Jadi Chan itu bisa kita ambil dari kata chanpin, yaitu barang gitu kan. Jadi Chan itu property. 消费 to consume. Nah, kalau consumer tambahinnya belakangnya jo, 消费者gitu. Terus 节省 to save, 限制 limit membatasi, 猪 pig tahu ya, 调皮 nakal, terus 淘气, nah ini dia juga artinya nakal. Oke, terus 橡子, nah ini biji buah, acorn, 果实 fruit, terus 不足 tidak cukup, insufficient, 到, nah ini grammarnya nanti bakal kita bahas di bawah. Tapi kalau untuk sebagai arti kita bisa ingat dulu artinya sebagai ngomongin tentang ya countryside lah gitu. Oke, terus mantou itu ya kayak semacam bakpao tapi dia tuh nggak ada isinya gitu. Kalau baozi itu baru ada isinya. Nah, ke itu untuk kata satuan barang-barang yang kecil ataupun bulat gitu. Terus sehu kayak seakan-akan. 他似乎不管我, dia seakan-akan tidak mempedulikan aku gitu. 吃亏 rugi, terus 方式 way atau method. Oke, terus 安慰 to comfort. 要不 otherwise atau or else. Nah, itu dia punya beberapa penggunaan, nanti kita bakal bahas di bawah. Untuk sementara ingat dulu artinya otherwise gitu. Atau sebenarnya bisa diingat juga
Kalau enggak, Yobu, 我们吃炒饭吧. Kalau enggak kita makan nasi goreng aja gitu. Biar gampang. Oke, terus 显得 kelihatannya. 他显得不开心, dia kelihatannya nggak seneng. Terus 格外 sangat. Oke, terus 情景 itu scene, terus ha, ya udah, hahaha, ketawa gitu kan. Oke, ini buat teks kita. Bisa kalian pause dan kalian baca, karena aku udah kasih stabilo untuk kosakata-kosakatanya. Gitu ya. Oh ya, sebagai information guys, cara aku dulu belajar HSK 5 itu, aku baca dulu kosakata di samping ini, terus habis itu ya aku stabilan-stabilan kayak gini, habis itu aku baca contoh misalnya 成语是汉语非常有特点的一部分词汇. Oh ini aku lupa, sorry. 一部分词汇，成语有固定的结构. Nah, misalnya tadi 成语有固定的结构. Nah, 固定itu artinya apa? Fix kan? Sorry, ini aku timba aja ya. Terus 结构 structure. Nah, 成语有固定, dia punya fix 的结构, berarti dia punya struktur yang fix. Nah, cara aku mahamin sih kayak begitu. Kosakata barunya aku tulisin di sini, tapi kecil-kecil banget, karena pakai pensil kan lebih gampang nulisnya dibandingkan di sini ya. Kalau misalnya kecil-kecil di sini kalian nggak kelihatan. Kalau misalnya untuk baca sendiri, kan kalian bisa adjust sendiri mau kayak gimana nulisnya. Kalau misalnya tulis di samping, menurutku kurang gimana gitu. Nah, terus kalau misalnya ada satu kalimat yang aku nggak paham nih, contoh 一般来说, di sini aku bisa tulis 一般来说. Habis itu aku Google Translate apa artinya. Habis aku tulis di bawah sini. Jadi kapan-kapan kalau misalnya aku baca lagi, aku lupa. Nah, aku bisa baca dari samping-sampingnya gitu. Itu buat tambahan aja sih. Nah, terus cara ngafalnya, sebenarnya aku nggak tahu nih cara ini cocok di kalian atau enggak ya. Kalau misalnya aku dulu pertama-tama aku lihat dulu pinyin misalnya 词汇 vocabulary. Habis itu aku di kertas aku tulis kayak gini 词汇. Terus habis itu bawahnya misalnya kuting, aku tulis lagi di bawahnya. Urutan aja nggak apa-apa. Terus habis itu kalau misalnya ketemu yang lupa, ya aku lihat dulu bentar, aku hafalin bentuknya, habis itu aku tutup lagi. Nah, ini dalam keadaan tertutup nih ya. Sorry. Oke lah, berarti ini nggak bisa diwarnain dalamnya. Oke. Ini dalam keadaan tertutup. Jadi semua latihan-latihan aku tadi itu dalam keadaan tertutup. Pertama-tama aku lihat dulu pinyin, tulis. Kalau misalnya aku lupa, aku buka, terus habis itu aku baca, aku hafalin. Ya udah, habis itu tulis lagi. Terus habis itu kalau misalnya udah lancar yang lihat pinyin, gantian pinyinnya ditutup, cuman lihat artinya doang. Gitu. Latihan tulis terus. Makanya itu kita belajarnya jadi kayak seakan sekali mendayung dua pulau terseberangi gitulah. Jadi selain tahu pinyin cara baca dan artinya apa, kita juga bisa tulis gitu. Karena kebanyakan orang kan gimana ya, tulisnya mereka banyak gitu. Nah, itu tulis banyak itu sebenarnya menurut aku sih itu kurang berguna. Kalau aku sih satu persatu kayak 词汇 apa, terus ke bawah, terus habis itu udah selesai sampai bawah, aku ulang lagi dari atas kayak gitu terus. Gitu ya. Itu untuk tambahan aja sih. Oke, kita kerjain latihan soal. Oke, ke ini measure word untuk benda yang kecil dan roundish, bulat. Terus ini
Aku nggak usah tulis pinyin lah ya, biasanya juga nggak tulis pinyin kok.群 kelompok atau grup. Anwei, anwei menenangkan. Sehu seakan-akan. Ingat gak waktu itu kita pernah belajar yang ini shite. Tapi aku lupa ada tulisannya mirip, tulisannya sama atau enggak, mungkin agak beda kali ya. Sehu itu seakan-akan. Terus 限制 membatasi. 相处 berinteraksi. OK， 我们看第一题，希望我们能够友好 dengan ramah, dengan ramah. 相处 berinteraksi dengan ramah. 共同发展 kita develop, kita berkembang bersama-sama gitu. 他最近心情不太好，事情什么什么办得不太顺利。urusan-urusannya ya diselesaikan tidak terlalu mulus gitu. Oke, kalau misalnya ke nggak cocok ya, Qun juga nggak cocok, Anwei juga nggak cocok, karena di sini subjeknya adalah 事情 atau masalah. Nah, 限制 ini juga nggak cocok, berarti 似乎 Oke. 举在电台门口的那什么什么人 Oke. Kelompok. Dientai ini artinya adalah apa ya? Sebutannya apa ya? Kayak stasiun rekaman TV gitulah. Stasiun rekaman TV gitu. 人在干什么呢? Nah, terus 他跟丈夫离婚后非常伤心. Nah, dia sangat sedih. 朋友们轮流 ingat nggak kita pernah belajar di HSK berapa ya? Kayaknya 4 deh. Kayaknya di HSK 4 ada deh. Aku juga lupa deh. Lunliu itu bergantian. Lunliu lai. Nah, dia sedang sedih. Kita harus menenangkannya. Anwei. Anwei ta. OK。第5题，小明昨天掉了一什么什么牙齿。Nah, ini obvious kita isi dengan measure word ya, yaitu ke. 这是他第一次换牙, dia pertama kali ganti gigi. 这次作文不限制字数, tidak membatasi jumlah kata. Gitu. 你可以想写多少就写多少. Kamu mau tulis berapa? Ya udah tinggal tulis berapa. Gitu. Oke, kita bahas latihan nomor bagian 2. 我建议这几天我们应该把下周会议讨论的话题的顺序 urutan. Saya menyarankan saya menyarankan 这几天 dalam beberapa hari ini 我们应该 kita seharusnya 把下周会议讨论话题 nah ini 下周 minggu depan 会议 rapat 讨论 pembahasan 话题 topik. Jadi topik pembahasan dibuat urutan gitu. Nah pakai yiting pasti atau kuting fix ya. Kita harus buat fix urutan dari topik pembicaraan untuk rapat minggu depan. Gitu. Oke, sekarang kita lihat yang pertama dulu. Isi yang pertama dulu. Oke, 汉语的什么什么非常丰富. Nah, 词 dan 词汇 sekilas emang mirip, artinya sama-sama kosakata gitu ya kurang lebih. Nah, tapi 词 itu sebenarnya ada arti intrinsiknya. Dia hanya mencakup
satu doang, sementara 词汇 itu adalah 集合 atau gabungan. Gitu. Jadi apakah mungkin Hanyu de 词 yang memiliki arti intensif hanya satu doang? Kayaknya enggak ya. Pasti gabungan dari beberapa kosakata. Kalau gabungan berarti 词汇. Nah, 你得特别注意近一. Nah, ini 近 itu dekat, terus i itu diambil dari kata i juga, yang artinya adalah arti. Jadi kosakata yang artinya itu mirip-mirip gitu. Kita harus paham apa perbedaannya. Oke, gitu ya. Terus nomor 3, 这篇文章. Oke, ini tadi udah dibahas juga tentang contoh ini ya. Oke, ini 整体. 整体 itu keseluruhan. 整体上 secara keseluruhan 写得不错. Tulisnya lumayan gitu. Bukan 完整，完整 itu selesai atau complete gitu. Oke. Terus nomor 4, 这两个女孩关系非常好，什么什么亲姐妹一样. Nah, 似乎 itu seakan-akan atau 好像, seperti gitu. Kalau misalnya sepemahamanku, 似乎 ini lebih ke bahasa buku aja, 实名语 gitu. Kalau misalnya kosakata sehari-hari, kalau misalnya kalimat sehari-hari kita pakainya 好像 gitu. Oke. Nomor 3, 从成为大学同学以来，他们就相爱了. Coba kita kalau misalnya isi di A, 从成为彼此 nggak tahu, 彼此大学同学, tidak cocok. 彼此他们, sepertinya seharusnya taruh di belakang. Oke. Nah, 他们就彼此相爱. Oke, ini bisa. 相爱彼此了. Oke, ini nggak cocok juga. Berarti jawabannya adalah C. Jadi mereka saling kayak dua arah gitu loh. Dua arah saling menyayangi gitu ya. Oke, nomor 2, 他偷了这场比赛不是他输了这场比赛不是因为能力不够，而是因为准备什么. Oke, berarti A dan B nggak mungkin ya, karena 不够 dan 不足 itu arti mirip-mirip, sama-sama nggak cukup. Oke, 而是因为准备不足 atau 不足准备. Ini lebih ke kebiasaan aja sih. Kita taruh di D. Oke, 因为准备. Iya, 准备不足. Oke, 我很想辞职itu resign, 但是我妻子不支持我的想法. Oke, 倒是 itu menyatakan sesuatu yang contrary atau kebalikannya. 但是我妻子倒是不支持我的想法. Oke, 我已经错了，别老觉得自己好像吃了亏似的. Oke, 大. Oke, ini obvious ya, di 吃了大亏, jadi kayak rugi besar gitu. Oke, ini untuk latihan soal. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen di bawah, atau misalnya kalau aku ada salah isi atau kalian punya ide lain, kalian bisa tulis juga di bawah ya. Oke. Kita sekarang bahas grammar. Tau. Oke. Dia punya 1, 2, 3, dan 4 penggunaan. Oke, kita bahas satu persatu.
到 sebagai 副词 atau adverb, 表示跟一般情况相反, berkebalikan dengan kejadian yang biasa. Contoh, 在其他粮食不足的情况下，用橡子喂猴子倒是个办法. Oke, biasanya nggak pakai biji ini buat kasih makan monyet. Aku lupa nama biji ini kemarin apa. Acorn. Oke. Biasanya nggak pakai acorn buat kasih makan monyet, tapi ternyata bisa gitu. Oke. Yang berkebalikan dengan kejadian yang biasa. 少年不解地问，怎么勇敢反倒成了缺点？ Kenapa berani malah bisa jadi sebuah kekurangan gitu, berkebalikan dari yang situasi biasa gitu. Oke, terus tao, dia juga bisa mengartikan 没想到, nggak kepikiran. 有这样的人，我倒要认识认识. Gitu. Dia nggak kepikiran ada orang macam ini gitu. Jadi dia mau berkenalan. Gitu. 小刘住的房子虽然很小，不过收拾的倒还干净. Meskipun kecil, tapi beres-beresnya ternyata bersih juga gitu. Nggak kepikiran, karena rumah kecil biasanya kan kayak taruh barangnya sempit-sempitan gitu. Tapi ini bisa diberesin secara bersih, jadi dia nggak kepikiran gitu. Oke, penggunaan ketiga adalah 道可以表示让步, mengalah. Nah ini 道 ditambahin dengan 肯定句 atau kalimat yang positif. Nah itu belakangnya baru ditambahin aspek lain. Contohnya, 质量倒是挺好. Oke, ini dia bilang kualitasnya sebenarnya bagus. 就是价格太贵了, tapi harga terlalu mahal gitu. 我倒是很愿意参加这次活动. Saya sangat bersedia untuk mengikuti acara ini. 就是暂时无法确定是否有时间. Tapi masih nggak bisa tahu ada waktu kosong apa enggak gitu. Oke. Jadi kayak mau nggak mau ngelepasin gitu loh. Gitu ya. Itu untuk penggunaan ketiga. Terus yang keempat, 道还可以表示不耐烦的问或者催. Nah, ini sebenarnya tahu di sini nggak ada artinya, tapi di sini dia cuman untuk mengemphasize kita nggak sabaran atau nggak udah ngeburu-ngeburuin gitu. Contoh, 你究竟去还是不去？倒是说句话呀，mau pergi atau nggak ngomong gitu. Oke, 你倒是说说看，这件事你不负责谁负责？ gitu. Ini untuk melambangkan ketidaksabaran, gitu ya. Oke, kita review sebentar untuk ingat-ingat tadi 4 fungsinya apa. Yang pertama, untuk berkebalikan dari hal yang situasi normal. Oke, kedua, untuk sesuatu yang tidak kepikiran. Ketiga, untuk ngelepasin sesuatu kayak ya udahlah gitulah. Terus nomor 4, untuk menyatakan tidak sabar. Gitu ya. Oke, kita kerjain contoh nomor 2. 什么做起来可就难了. Oke. Kalau misalnya kita ngelihat struktur kalimatnya nih, belakang sini dia bilang sulit. Bilangnya sulit. Kalau misalnya depan aku mau bilang kelihatannya gampang, tapi kalau misalnya dilakuin ya susah gitu. Oke, berarti kita pakai penggunaan ketiga. Oke, pertama-tama kalimat depannya berarti 肯定句 atau kalimat positif gitu. Project ini 这个项目到sorry. 到看起来 OK.
Kenapa bilangnya tao kan cilai? Karena tao di sini ingat dia fungsinya sebagai adverb. Jadi kalau misalnya kita tulis kan dulu, nah itu udah salah berarti posisi grammar karena tao itu harusnya ditaruh di belakang verb sebagai fungsi dia sebagai adverb itu taruh di depan si verb gitu. Oke, jadi tao kan cilai 很简单。gitu. Oke. Nah. Coba kita lihat cepat nomor 1 dan nomor 3 ya. 你觉得这套房子装的怎么样? Meskipun contoh misalnya meskipun dekorasinya sedikit sederhana tapi menurutku lumayan bagus. Nah, kayak gitu bisa ngomong gitu ya. Nanti kalimatnya kalian bikin sendiri atau kalau misalnya kalian ada ide lain kalian juga bisa tulis gitu ya. Oke. 什么什么来什么什么去 ini grammar kedua 表示动作多次重复 diulang berkali-kali gitu. Contoh misalnya 小狗追着自己的尾巴从草地上跑来跑去 gitu. Atau 跳来跳去 atau 研究来讨论去. Nah, ini untuk dua kata yang artinya mirip-mirip gitu boleh. Oke. Nah, kita lihat nomor 1 deh. 他的手机不见了，很着急，sangat buru-buru gitu. Selalu tidak berhenti cari kesana kesini. 不停的找来找去gitu. Oke, ini lebih gampang jadi kita langsung skip aja. Nah, 要不 penggunaannya ada 2. Ini penggunaan nomor 1, ini penggunaan nomor 2. Oke. 要不 sebagai 连词 artinya 要不然 kalau enggak gitu. 他表示如果不这样就会出现下面的结果. Kalau misalnya nggak kayak gini, maka akan terjadi apa-apa gitu. Oke. Contoh misalnya, 老太太说4块，要不我不买. Kalau enggak 4 块saya nggak mau beli. Gitu. Itu penggunaan yang pertama. Terus 要不 bisa juga untuk menyatakan 另外一种选择 pilihan yang lain gitu. 今天太晚了，要不 kalau enggak 明天再走吧, besok aja baru pergi gitu. Oke. Ini juga enggak sulit, kita langsung ngerjain aja karena masalah waktu. 谢谢你做完给我发的个短信. 要不 kalau enggak saya nggak bakal inget hari ini ada meeting. 要不 kalau enggak 我就忘了今天的会议. Oke, sorry guys, aku sedikit lupa tulisnya. Hui, oke. Kemarin di komen aku lihat ada yang bilang, ternyata Laoshi bisa lupa juga ya. Iya guys, aku manusia. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk grammar hari ini kita ada 3. Yang pertama tadi, tao. Oke, fungsinya ada 4. Yang pertama, untuk menyatakan kebalikan dari suatu kejadian normal. Terus yang kedua nggak kepikiran. Yang ketiga itu untuk menyatakan kayak
melepaskan sesuatu, merelakan sesuatu. Terus nomor 4 itu untuk menyatakan kita nggak sabaran gitu ya. Terus 来什么什么来什么什么去 itu untuk menyatakan suatu kegiatan yang diulang-ulang terus-menerus gitu ya. Terus yang ketiga itu 要不 artinya kalau enggak, atau satu lagi buat menyatakan opsi lain. Oke. Nah, akhirnya sampailah kepada 彼此dan 互相的区别。Oke, 他们的共同点 mereka punya kesamaan adalah 双方有同样行为的意思。Punya kedua belah pihak punya perilaku yang sama kayak tadi 彼此相爱 gitu. Atau 互相 kalau 互相 bukan 互相相爱 juga bisa gitu. Oke, contoh misalnya nih, kita lihat 我们彼此 atau 互相都很了解对方，我们彼此都很了解对方，我们互相都很了解对方 itu boleh. Oke. Nah, tapi 彼此可以用在动词前做主语。Nah, 彼此 itu bisa berubah menjadi subjek. 主语 itu subjek. Contoh, 相处久了，彼此 keduanya. Ini fungsi sebagai subjek. Oke, sementara 互相 itu adalah 副词 atau adverb 用在动词前时前面还需要加主语. Nah, kalau misalnya kalau 互相 depannya harus tambahin subjek lagi gitu. Contoh, 好朋友应该互相帮助 gitu. Nah, 彼此 juga bisa menjadi 宾语 atau 定语. Nah, ini dua sebenarnya aku juga kurang paham sama idenya karena di Indo kayaknya nggak ada ini deh. Tapi kita lihat contoh kalimatnya aja. 我们是最好的朋友，不分彼此. Kita nggak saling membeda-bedakan gitu. Nah, terus 我们彼此的爱好相同. Hobi kita dua-duanya sama gitu. Ini fungsi. Pokoknya pizza itu melambangkan dua-duanya itu punya suatu kesamaan gitu. Ya. Terus pizza bisa di 重叠 atau enggak, dia mengartikan dua-duanya itu kurang lebih mirip gitu. Kurang lebih mirip. 咱们聊聊彼此. Kita berdua mirip gitu. 我画的比你好不了多少 gitu. Kurang lebih gitu. Oke, kita bahas cepat dulu deh sebelum kita kerjain soal di bawah. Oke, kesamaannya adalah dua-duanya bisa menyatakan dua orang punya sikap atau perilaku yang sama gitu. Tapi 彼此 itu bisa menjadi subjek langsung. Sementara 互相 depannya masih butuh subjek. Nah, 彼此 itu di kalimat ini dia menjadi 部分彼此, tidak saling membeda-bedakan gitu. Kayak nggak lu gua gitu loh. Kita tidak membedakan. Terus 我们彼此 kita keduanya kita berdua. Atau bisa juga di sini kita ganti 我们俩juga bisa gitu. Kita berdua punya hobi yang sama. Terus 彼此 juga bisa diulang. Jadi 彼此 itu mengartikan 双方差不多. Kita berdua kurang lebih mirip. Tuh ya. Oke, kita kerjain latihan soalnya. OK， 对于一个问题什么什么的认识不同是很正常的事情。
Oke, 彼此 atau 互相. Oke, 互相 ingat ya, 互相 itu hanya bisa menjadi adverb. Sementara 彼此 itu masih bisa menjadi subjek. Nah, di sini berarti kita butuh isi subjek, benar nggak? Oke, kita berdua punya pemahaman yang berbeda. 彼此的认识不同. Gitu ya. Terus, 我们是夫妻，各自除了孝顺自己的父母，也应该孝顺 Oke, keduanya 彼此 bukan 互相. Oke, kalau keduanya tadi itu adalah ya fungsi si ini sih. Gitu. Sorry, bukan fungsi ini. Ini fungsi si subjek. Fungsi si ini. Oke. Nomor 4. 现在是我们公司最困难的时候，大家应该什么什么支持，什么什么帮助。OK， 彼此支持 atau 互相支持。Dua-duanya boleh ya. Sebagai sama-sama adverb gitu. Sorry. Ini 彼此nggak perlu karena di sini lihat. Sorry. 互相 depannya ditambahin subjek, sementara si 彼此 itu nggak perlu ditambahin subjek gitu. Jadi 大家应该互相支持，互相帮助，ya bukan 彼此支持，彼此帮助。OK， 我们今天学习的第8章内容就到此结束，谢谢大家。